Halo guys, kali ini akan ada segmen baru di channel ini yaitu Nongtonin. Singkatnya, segmen ini akan menceritakan rangkuman sebuah film yang bisa jadi referensi kalian semua. Daripada banyak cincong, langsung aja masuk ke filmnya yang berjudul Absolutely Anything. Sebuah film komedi fantasi yang menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kekuatan super, yaitu membuat semua keinginannya bisa terwujud hanya dengan sekejap mata. Loh, kok bisa? Ya bisa lah, nama juga film. Daripada banyak tanya, langsung aja simak yuk sampai selesai video ini. Dan kamu lagi ada di Nongtonin. Film dibuka dengan peluncuran roket luar angkasa yang membawa prasasti bergambar manusia beserta peta menuju bumi. Tujuannya agar makhluk luar angkasa bisa menemukan manusia di bumi menggunakan peta itu. Scene berganti ke acara peluncuran novel tokoh utama kita yaitu Neil Clark. Kita panggil Neil aja ya biar gampang. Awalnya acara itu berjalan normal, tapi pas Neil mulai pidato, tiba-tiba kedengeran gongongan dan serangan anjing sampai bikin acara itu berantakan. Kejadian itu benar-benar bikin kacau dan Neil benar-benar marah sampai Neil terbangun dari mimpinya. Iya, ternyata cuma mimpi. Di dunia nyata, Neil ini digambarin sebagai pria yang payah dan dipandang sebelah mata sama orang-orang sekitarnya. Hal ini kelihatan waktu Neil buka pintu yang bikin dia terbangun. Tetangganya langsung marah karena merasa keganggu suara gonggongan anjingnya Neil ini yang bernama Dennis. Abis itu Neil ketemu sama perempuan sekaligus tetangganya yaitu Catherine di lantai bawah. Jadi si Neil ini tinggal di sebuah apartemen gitu penonton. Di sini kita lihat Neil ini bilang kalau Catherine itu ada di mimpinya dan kasih Neil penghargaan atas novelnya yang sudah rilis. Tapi Catherine malah menyinggung kalau novel Neil ini sebenarnya belum jadi di dunia nyata. Di sini kita juga tahu kalau Neil kelihatan suka sama Catherine tapi nggak bisa ngutarain dengan tepat nih. Scene berganti ke prasasti dari roket luar angkasa yang ditemukan sama pesawat alien yang ada di awal film ya. Tapi para alien itu pas nemuin prasasti ini malah ketawain prasasti itu dan langsung membuangnya. Balik lagi ke Neil kelihatan lagi minjem duit sama sahabatnya yang bernama Ray. Ray ini nggak jauh beda lah payahnya sama si Neil. Nanti kita akan tahu kenapa si Ray benar-benar payah kayak si Neil. Di sini kita juga tahu kalau Neil bekerja sebagai pengajar atau guru di sebuah sekolah gitu. Di sisi lain, para alien yang bernama Kylie, Sharon, Maureen, dan Barker lagi berdiskusi dan meremehkan kelakuan manusia yang ada di bumi. Sharon merencanakan penghancuran planet bumi karena dianggap manusia ini bukan makhluk superior kayak mereka. Tapi Barker, salah satu alien itu, kasih saran buat kasih kesempatan penduduk bumi buat membuktikan diri. Sharon pun bilang, kalau manusia bisa superior seperti mereka bisa bergabung, tapi kalau manusia nggak bisa menjadi makhluk superior, mereka akan dimusnahkan. Di kantornya, Catherine dimarahin sama atasannya yang bernama Vanella. Menurut Vanella, pertanyaan-pertanyaan Catherine itu nggak bermutu dan payah. Catherine kelihatan agak kesel sampai tiba-tiba didatangin sama salah satu produsernya yang kelihatan suka sama Catherine. Di sini kita juga mulai tahu kalau Catherine ini bekerja sebagai tim kreatif di belakang layar sebuah program TV atau acara gitu. Scene berganti ke Catherine yang bertemu Neil di supermarket. Neil mendapati Catherine lagi menangis, tapi dengan kakunya Neil menduga Catherine ini menangis karena melihat harga sebuah acar kalengan, kan kocak. Sampai hal itu bikin Catherine malas dan memutuskan buat pergi. Tapi sebelum itu si Neil ini kasih kode buat makan malam supaya bisa mengobati rasa sedihnya si Catherine ini. Balik ke pesawat alien, para alien itu memutuskan buat menguji manusia di bumi dengan memberikannya kekuatan superpower. Tujuannya supaya bisa menunjukkan superiornya apakah manusia ini bisa memanfaatkan kekuatan superpower itu. Para alien itu mulai mengacak manusia yang akan dipilihnya. Dan ternyata Neil lah yang terpilih menjadi manusia yang akan diberikan superpower itu. Setelah Neil terpilih, kekuatan superpower berupa sinar laser keluar dari pesawat alien dan menuju ke tangannya Neil. Kekuatan pertamanya ditujukan saat Neil keserempet mobil sampai jatuh dan tiba-tiba dia mengumpat ke supirnya dan terjadilah hal yang benar-benar diucapin sama Neil. Jadi beneran kejadian gitu apa yang diucapin sama Neil ini.
Scene berganti ke Catherine yang lagi ngobrol sama sahabatnya tentang kekesalannya di kantor. Sampai sahabatnya menyinggung Grant. Kayaknya si Grant ini adalah mantannya Catherine gitu. Ini kelihatan pas Catherine bilang kalau Grant ini protektif, posesif, cemburu, dan lain sebagainya. Obrolan berubah membicarakan orang di lantai atas apartemennya Catherine yang tidak lain adalah Neil. Catherine masih berprasangka baik sama Neil dan bilang Neil itu cowok yang baik dan sempat menghiburnya di supermarket. Tapi sahabatnya malah menduga Neil ini gay. Otomatis si Catherine menyanggahnya gitu, bilang kalau si Neil ini bukan gay. Berpindah ke Neil yang telat datang mengajar. Neil mindik-mindik tapi ketahuan sama kepala sekolah. Di sini kita juga tahu kalau pak kepala sekolah ini kelihatan benar-benar nggak suka sama si Neil gitu karena kelakuannya yang sering telat. Setelah itu si Neil pergi ke kelas 10C, tapi pas dia lihat di dalamnya itu anak-anaknya lagi rusuh gitu, teriak-teriak. Habis itu kita lihat Ray kelihatan lagi ngegodain seorang guru cewek yang bernama Dorothy Pringle. Kita panggil Pringle aja ya. Si Ray ini ngajak Pringle buat dinner, tapi kayaknya si Pringle ini benar-benar nggak tertarik sama Ray gitu. Nah di sini kita tahu kenapa si Ray ini sama kayaknya sama si Neil. Soalnya benar-benar ditolak sama cewek yang disukai sama si Ray. Sampai akhirnya si Ray ini ngobrol sama si Neil dan mempertanyakan berbagai hal yang membuat jawaban-jawaban Neil menjadi kenyataan. Seperti Dennis yang memuntahkan draft tulisan bab 3-nya Neil, sampai membuat kelas 10C terkena laser tembakan dari pesawat luar angkasa sampai hancur. Pas kejadian itu si Neil ini panik dan bergegas ke kelas 10C. Dan ternyata kelas 10C benar-benar hancur karena tembakan laser dari luar angkasa. Sampai rumah, si Neil ini masih kepikiran kenapa kelas 10C ini bisa hancur dan mengelak kalau dirinya lah yang melakukan itu. Neil juga mendapati Dennis pup sembarangan hingga dirinya berkata supaya pup itu bisa membersihkan dirinya sendiri, dan ternyata pup itu bisa jalan dong sendiri ke toilet. Ajaib bener emang. Bukan cuma itu, Neil juga menyuruh air whisky yang tumpah buat masuk dan air itu benar-benar kembali ke botolnya. Whiskey, go back in the bottle. Sampai akhirnya si Neil ini baru tahu kalau ucapannya ini bisa terwujud apabila si Neil ini sambil melambaikan tangannya. Sampai akhirnya si Neil ini sempat salah ucap ketika mengucap whisky supaya bisa berganti botol dengan botol yang baru. Hingga akhirnya si whisky ini jalan sendiri ke toko whisky. Neil yang panik mencoba buat mengejar, tapi ternyata whisky itu memecahkan kaca toko whisky tersebut. Neil panik dan coba kabur, tapi ada polisi yang mencegahnya hingga Neil mencoba untuk kabur dan bersembunyi di semak-semak. Di sini Neil hampir ketahuan, tiba-tiba dia mengucap sesuatu dan balik lagi dia ke rumahnya sambil makan makanannya si Dennis. Pas sampai di apartemen, si Neil ini langsung keingetan kelas 10C yang hancur. Sampai akhirnya si Neil mencoba untuk mengucapkan semua yang mati untuk hidup kembali. Di sini ada yang lucu karena bukan cuma murid kelas 10C yang hidup lagi, tapi semua orang yang mati di kamar mayat, di pemakaman juga hidup lagi gitu, kayak zombie gitu jadinya. Pas si Neil ngelihat keluar rumah dan ngelihat zombie-zombie berdatangan, Neil pun panik dan menarik kembali ucapannya sampai membuat zombie-zombie itu hilang. Neil juga mengucap semua kekacauan yang dialami supaya nggak pernah terjadi. Sampai akhirnya Neil balik lagi di situasi di mana dia lagi ngobrol sama si Ray. Di sini si Neil juga tahu kalau si Ray ini suka sama Pringle dan berharap si Pringle bisa memujanya. Ini dalam arti menyukainya maksudnya ya. Scene berganti ke Catherine di control room program acaranya Vanilla. Di sini produsernya itu masih terus godain si Catherine dan ngejanjiin si Catherine bakal dapet meja yang besar dan pemandangan yang indah. Tapi tiba-tiba Grant muncul. Catherine kelihatan kesel nih atas kemunculannya si Grant sampai nelpon security. Grant kelihatan begitu terobsesi sama si Catherine, tapi si Catherine menolaknya sampai tiba-tiba produser yang suka sama Catherine muncul dan langsung merangkul Catherine. Hal itu bisa membuat Grant pergi untuk sementara. Tapi setelah itu si Catherine melepas rangkulan si produsernya. Berpindah ke sekolah, Neil melihat anak murid kelas 10C begitu rusuh. Sampai si Neil ini mengucap supaya anak muridnya lebih bersemangat belajar. Anak-anak itu pun seketika berhenti rusuh dan terlihat senang belajar. Neil juga merubah sikap kepala sekolah kepadanya menjadi lebih baik hati. Selain itu, Neil juga membuat Pringle memuja-muja Ray.
Neil juga melakukan hal yang iseng dengan menjadikan dirinya sebagai presiden dan tiba-tiba semua itu terwujud. Tapi saat jadi presiden dadakan, Neil mencabut omongannya itu semua. Setelah itu, Neil juga mengucapkan permintaan-permintaan aneh. Mulai dari punya batang yang besar, badan yang bagus, hingga bisa melihat Catherine langsung dari apartemennya sendiri. Keesokan harinya, Neil menemui Ray dan membuktikan semua kekuatannya hanya dengan melambaikan tangan. Mulai dari membuat tengkorak bisa ngomong, memunculkan sebuah bunga, hingga membuat ruangan penuh dengan bunga. Neil juga membuat sebuah pacuan kuda hingga akhirnya Ray benar-benar percaya. Ray merasa mereka bisa memiliki semuanya termasuk perempuan. Scene berpindah ke Grant yang mengikuti Catherine menggunakan mobilnya. Grant memberikan kunci apartemennya ke Catherine. Catherine awalnya membuangnya tapi akhirnya dipungut kembali. Sedangkan Pringle benar-benar memuja Ray dalam artian yang sebenarnya, seakan-akan Ray itu adalah dewa. Malamnya, Catherine curhat tentang Grant kepada sahabatnya dan berujung membicarakan Neil. Anehnya, sahabatnya malah menyuruh Catherine buat enak sama Neil. Bersamaan dengan itu, Neil juga mengucap supaya Catherine bisa jatuh cinta sama dirinya, hingga akhirnya Catherine tiba-tiba mendatangi kamar Neil. Dan akhirnya mereka masuk kamar sambil diintip Grant yang jatuh setelah melihat Neil dan Catherine masuk ke kamar. Neil malah makin melakukan hal aneh dalam kesehariannya seperti merubah cuaca, membuat pakaiannya bisa pakai sendiri ke tubuhnya, sampai makan sekaligus baca buku secara bersamaan. Di sisi lain, Ray menemukan kalau Pringle sudah kelewatan memujanya dan menyuruhnya berhenti. Tapi ternyata Ray sudah dianggap dewa oleh Pringle dan anak muridnya. Neil juga membuat Dennis dapat bicara dan berpikir rasional. Dennis, be able to talk. Biscuits. Hingga tiba-tiba datang Catherine mau membicarakan kejadian Naena semalam. Tapi Catherine malah mendengar ada orang di dalam apartemen Neil. Neil beralasan kalau suara itu adalah tukang ledeng yang ternyata masih saudara dengannya. Hingga akhirnya Dennis malah bilang hal yang tidak-tidak dan membuat Catherine membenarkan omongan sahabatnya itu kalau Neil adalah gay. Sekaligus membuat Catherine marah sama Neil. Why do we always end up with creeps? Neil awalnya mau membiarkan Catherine pergi begitu saja, tapi akhirnya Neil mengejar Catherine dengan kekuatannya. Bahkan Neil menghilang saat Grant coba menghadang Neil. Dalam pengejaran Catherine, Neil malah dihadang Ray dan menyuruh Neil menghentikan ini semua karena Pringle sudah kelewatan sampai membuat kuil dan sebuah situs web religius.